peristiwa ini terjadi di latar belakangi memang adanya kejadian penganiayaan terhadap anggota yang sedang melaksanakan penyelidikan dan mencari tersangka pengeroyokan yang terjadi sehari sebelumnya. Nah, di mana adanya kelompok masyarakat yang melakukan penganiayaan sehingga terjadilah penembakan karena anggota tersebut melakukan upaya untuk menyelamatkan diri. Nah, dari peristiwa tersebut ini memang kejadiannya harus kita urut sesuai dengan fakta-fakta, kemudian peristiwanya, kemudian aspek-aspek hukumnya, kemudian dengan segala kronologisnya juga kita harus dudukkan dengan benar. Nah, terkait dengan itu ada beberapa fakta-fakta yang kita temukan. Pertama, memang anggota tersebut melaksanakan penyelidikan terkait dengan peristiwa dan memang LP-nya ada, laporan polisinya ada, dan mereka turun itu dalam bentuk tim. Nah, kemudian di lapangan mereka ketemu juga dengan kelompok masyarakat yang melaksanakan minum-minum dan melakukan penganiayaan tanpa sebab. Nah, saat itu. Nah, dalam upaya pembelaan dirinya ini memang betul ada penembakan. Nah, ini yang betul kita harus tahu. Nah, kemudian dari peristiwa ini, walaupun anggota tersebut melaksanakan tugas, tetapi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian otomatis harus sesuai dengan prosedur. Nah, untuk itu prosedur tersebut dilakukan pengecekan dan pendalaman oleh Propam. Nah, dan sampai saat ini Propam sendiri sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap kurang lebih sekitar 13 personil. Nah, dari 13 ya? Bukan 13 ya? 16 ya? Maaf. Jadi kurang lebih melakukan pemeriksaan sebanyak 16 personil dan juga dari masyarakat. Nah, dari pemeriksaan ini kita akan bisa menilai nantinya fakta-fakta dan juga prosedur-prosedur dilaksanakan. Nah, terkait dengan itu juga, ini kan ada senjata yang digunakan oleh personil tersebut. Nah, senjata tersebut juga sudah diamankan oleh Propam. Nantinya akan kita cek, karena memang dalam setiap prosedur penembakan itu harus jelas dari jenis senjata mana yang dilakukan penembakan dan siapa yang mempunyai organik senjata tersebut. Ini nanti akan kita dalami, baik melalui pemeriksaan balistik maupun juga dari uji teknis dari senjata tersebut, supaya tahu betul bagaimana fakta-fakta dan siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa penembakan tersebut. Nah, namun di dalamnya kan memang ada aturan-aturan untuk penggunaan senjata api itu. Ini juga yang akan kita dudukkan nantinya. Nah, untuk itu nanti hasilnya akan kita informasikan kembali. Situasi saat ini alhamdulillah sudah cukup reda. Nah, kami berharap masyarakat di sana juga cukup bisa memahami situasi yang terjadi ini. Ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan kita berharap jangan ada kejadian-kejadian yang tanpa sebab akhirnya dilandasi dengan kondisi subjektif dan akhirnya melakukan penyerangan-penyerangan terhadap petugas. Nah, dari penyerangan-penyerangan petugas itu juga, ini nanti juga akan tetap kita dalami juga bagi masyarakat yang menyerang petugas tersebut. Jadi semua nanti akan kita dudukkan proporsional, termasuk dari aspek-aspek hukum yang terjadi. Dan mungkin bisa dijelaskan berapa jumlah senjatanya sendiri, jenis senjata apa? Nah, ini memang ada beberapa senjata yang digunakan saat itu, tetapi nanti data teknisnya akan kita informasikan apabila memang sudah bisa kita ketahui beberapa informasinya. Selain senjata yang rutin digunakan kepolisian, ada juga airsoft gun dengan gas air mata apa sebagainya. Semuanya nanti kita akan klarifikasi dengan jelas, karena ini kan masih proses. Kejadiannya kan baru 2 hari yang lalu, tetapi beberapa senjata yang diindikasi digunakan memang sudah dilakukan penyitaan oleh Propam. Ya, tadi dikatakan bahwa penggunaan senjata api itu kan ada aturannya. Ya, nah, betul. kemudian mungkin sekaitan dengan ini, kan tadi dikatakan melakukan penembakan. Nah, kita tahunya itu penembakan ke atas untuk membela diri, kemudian kaki. Nah, ada 2 korban kaki, tapi ada 1 kepala. Gimana itu? Nah, ini semua akan kita dudukkan nantinya setelah fakta-fakta dan data-data teknis berhasil kita kumpulkan. Karena apabila tidak sesuai dengan fakta atau data teknisnya, supaya tidak keliru menginformasikannya dan tidak bergulir tidak jelas di masyarakat nantinya.
Tetapi yang jelas kita sudah menyikapinya dan akan kita dudukkan dengan benar semuanya. Kalau yang kepala itu kira-kira hasil otopsinya seperti apa, Dok? Benar peluru atau apa? Ini masih belum ada data yang diberikan oleh rumah sakit, tetapi indikasi awal dari kejadian itu ini terangkai. Nah, tetapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan dulu sebelum dapat data-data dan fakta yang benarnya. Ya, dan tadi kita sempat lihat rekaman ya, ada CCTV. Di situ sempat ada kita lihat anggota Binmas yang coba melerai. Babin Memang Kamtipmas. ya Babin Kamtip. Apakah memang sebelumnya ada keributan lagi sampai terjadi hal ini? Iya, jadi memang di sana itu sering terjadi perkelahian kelompok, kemudian juga ada tawuran. Kemudian yang terakhir ini penyelidikan dilakukan ini terkait masalah pengeroyokan yang terjadi di masyarakat dengan korbannya tersebut dirawat di rumah sakit juga waktu itu. Nah, kejadiannya pada saat hari Rabu. Inilah yang dilakukan pengembangan oleh anggota sehingga pada hari Minggu dini hari turun untuk melaksanakan penyelidikan dan menangkap tersangkanya. Oke. Dan kalau boleh tahu, satu lagi. Kalau boleh tahu dari yang 16 kepolisian itu siapa saja termasuk Bribka Usman mungkin ya yang terluka, yang babak belur di masa. Kemudian siapa lagi yang lain dan terus kalau dari masyarakatnya siapa yang yang diperiksa dan ada berapa orang? Segala penyelidikan, kemudian pengumpulan fakta-fakta otomatis diberikan oleh saksi-saksi yang berada pada saat itu, sehingga dia betul-betul bisa memberikan kesaksian apa yang dilihat dan didengar. Nah, untuk itu masyarakat yang diperiksa ya memang masyarakat yang mengetahui betul peristiwa tersebut, termasuk anggota-anggota yang mengetahui betul peristiwa itu. Inilah yang dilakukan pemeriksaan. Tujuannya untuk mendapatkan fakta-fakta yang benar dan bisa kita dudukkan dengan tepat. Keluarganya berapa orang, Pak? Berapa orang yang diperiksa? Kalau warga untuk masyarakatnya berapa? Ada 4. Nah, kemungkinan besar akan bertambah. Apalagi ini kan pada saat kejadian itu memang banyak masyarakat yang terlibat saat itu. Salah satunya juga ini korbannya dan yang korban yang kena tembak ini. Apakah mereka juga terlibat dalam? Sudah jelas. Ini pada saat itu sudah tengah malam. Namanya sudah tengah malam, tidak ada kepentingan orang yang ada di situ. Nah, jadi pada saat itu ini orang-orang yang berada di situ memang berkumpul dan berfokus kepada penyerangan terhadap petugas. Inilah yang akan kita klarifikasi dengan benar. Siapa-siapa yang melakukan kegiatan. Tapi kita punya beberapa petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti pendukung yang bisa melakukan penelusuran terhadap siapa-siapa yang terlibat nantinya. Bang, tadi kan kita bilang nyasar ya Bang sama korban-korban ini. Kita tidak bisa bersifat spekulasi terhadap mereka, tetapi apa yang dilakukan oleh anggota saat itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri. Bang, tadi kan abang bilang bahwa si kelompok ini kan ada yang minum-minum. Nah, apakah ada fakta baru atau mungkin mereka dibawa pengaruh minuman atau narkoba, Bang, yang setelah didapatkan? Memang kita melakukan pemeriksaan terhadap korban yang ada. Memang didapatkan ada 2 yang terindikasi dibawa pengaruh narkoba. Dari itu. 3 itu yang korban? Dari 3 korban ini. Nah, ini demikian juga yang lain sebenarnya kalau misalnya kita bisa melakukan penelusuran terhadap yang lain, kita lakukan penelusuran karena segala fakta berusaha kita angkat, kita buka. kalau model penyerangan warga sendiri terhadap aparat seperti apa? Jadi ini kan peristiwanya anggota melakukan penyelidikan, kemudian pada saat melakukan interaksi, melakukan pertanyaan kepada masyarakat, tiba-tiba anggota tersebut diserang. Nah, inilah yang menyebabkan anggota menyelamatkan diri, kemudian diselamatkanlah oleh anggota yang lain. Mungkin pakai batu atau anak panah atau bagaimana? Pada saat peristiwanya menggunakan batu, kayu, besi, dan juga pukulan tangan, sehingga anggota lumayan luka-luka di seluruh tubuhnya. Yang Bribka Usman itu ya? Iya. Kondisinya Bribka Usman bagaimana? Alhamdulillah dari hasil pemeriksaan kesehatan memang ada luka-lukanya cuma luka-luka luar, tidak ada luka dalam yang didapatkan.